تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah kenceng ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita semua hadir kembali dalam kajian ini. Semoga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari dari sirah Nabi, mulai dari fase pertama ya, fase dari kelahiran sampai beliau diangkat menjadi nabi. Fase yang kedua, fase dari kenabian sampai beliau hijrah ke Madinah. Fase yang ketiga yaitu fase dari mulai hijrah ke Madinah sampai wafat. Dan saat ini kita sudah memasuki fase yang ketiga, yaitu fase hijrah. Jemaah rahimakumullah, sebelumnya kita sudah mempelajari hijrah kaum muslimin ke kota Madinah ya. Ini episode pertama yang sudah kita pelajari Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, sekarang kita masuk episode yang kedua dari hijrah ke Madinah, yaitu hijrah Rasulullah SAW ya, hijrah Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah hijrah setelah kaum muslimin sudah berada di kota Madinah. Kira-kira 2 bulan setelah kaum muslimin tinggal di Madinah, barulah Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini menandakan seorang pemimpin yang baik itu adalah menyelamatkan rakyatnya terlebih dahulu sebelum dirinya sendiri ya. Buktinya Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat terlebih dahulu ya. Kalaulah beliau penakut, kalaulah beliau pengecut, maka beliaulah yang berangkat terlebih dahulu sebelum kaum muslimin ya. Kemudian yang kedua jemaah rahimakumullah, ini pendidikan kepemimpinan dari Rasulullah SAW, bahwa seorang pemimpin itu harus lebih mendahulukan rakyatnya dibandingkan dirinya sendiri ya, harus lebih mendahulukan rakyatnya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
Maka pagi hari ini kita akan belajar bagaimana proses hijrah Rasulullah ke Madinah, ya, yang penuh dengan drama, Bapak Ibu, penuh dengan cerita, ya kan, bahkan rintangan-rintangan yang sengaja Allah hadirkan untuk menunjukkan bahwa dakwah itu penuh dengan kesulitan, ya. Berawal dari rencana pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa Nabi hijrah ke Madinah? Ada sebab yang Allah datangkan, ya, yaitu karena orang-orang kafir Mekah saat itu berencana untuk membunuh Rasulullah. Jadi dalam pikiran mereka tidak ada cara lain kecuali membunuh Muhammad. Kalau Muhammad masih diasingkan, Muhammad masih dipenjara, atau Muhammad kita usir dari kota Mekah ini, maka dia bisa saja membangun kekuatan di luar kota Mekah kemudian menyerang mereka. Maka saat itu jemaah rahimakumullah, mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Nah, perkumpulan ini dilakukan setelah orang-orang musyrik mengetahui bahwa para sahabat Nabi atau para pengikut Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah, ya. Mereka berkumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa ini semacam gedung parlemen orang-orang Arab jahiliyah. Apapun yang ingin mereka putuskan, maka mereka berkumpul di situ, Bapak Ibu. Membicarakan solusi permasalahan yang saat itu dihadiri juga oleh iblis. Jadi dalam perkumpulan itu ada iblis yang menyamar menjadi seorang Syekh Najdi, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa iblis ini bisa menjelma jadi manusia, sebagaimana malaikat bisa menjelma jadi manusia, ya. Iblis juga demikian, jemaah rahimakumullah, ya. Sehingga saat itu jemaah rahimakumullah, ketika mereka berkumpul, tokoh-tokoh besar di kota Mekah seperti Abu Jahal, ada juga Abu Lahab, jemaah rahimakumullah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum beliau masuk Islam, dan beberapa tokoh yang lainnya berkumpul. Ada yang mengusulkan di antara mereka, bagaimana kalau kita penjarakan saja Muhammad itu, kita tangkap, kita masukkan dia ke dalam penjara, sehingga dia tidak leluasa dan tidak punya peluang sama sekali untuk berdakwah. Nah, kata Syekh Najdi yang sebenarnya dia adalah syaitan yang menjelma jadi manusia, dia berkata, oh jangan, itu usulan yang tidak benar, yang tidak tepat, karena bisa saja Muhammad keluar dari celah-celah yang ada di penjara itu, atau kaumnya mengetahui bahwa Muhammad di penjara dan mereka akan menyerang kalian dan bisa saja kalian kalah oleh serangan mereka. Nah, kemudian ada juga di antara mereka yang mengusulkan, bagaimana kalau seandainya Muhammad kita asingkan saja, kita lemparkan saja dia di tempat yang jauh, ya. Kata syaitan yang menjelma jadi seorang syekh dari Najd, ya, dia berkata apa? Oh jangan, ini usulan yang kurang tepat, kata syaitan, ya, karena bisa saja Muhammad di tempat yang asing dia membangun kekuatan kemudian menyerang kalian dan bisa mengalahkan kalian. Kemudian ada seorang yang dianggap bijaksana oleh mereka, dianggap cerdas oleh mereka, dan bila mereka punya permasalahan mereka akan mengadu kepada orang ini, namanya Abu Jahal, atau orang Arab menyebutnya Amr bin Al-Hakam, Bapak Ibu, ya. Saat itu dia mengusulkan, bagaimana kalau Muhammad kita bunuh saja, tapi nggak sembarangan membunuh, kata Abu Jahal. Kita libatkan semua suku dalam pembunuhan itu, sehingga Bani Hashim tidak berani menyerang kita, karena yang terlibat dalam pembunuhan itu dari berbagai macam suku. Kemudian Bani Hashim nanti mau diganti dengan diat 100 ekor unta. Nah, kata setan apa? Nah, itulah ide yang bagus, itu ide yang tepat. Tidak ada yang bisa menghentikan ini semua kecuali membunuh Muhammad, kata Syekh Najdi, yang sesungguhnya dia adalah sesungguhnya dia adalah syaitan yang menyamar jadi seorang manusia, Bapak Ibu. Maka muncullah keputusan bulat, disepakati, udah diketok palu, bahwa Muhammad
dibunuh. Caranya bagaimana? Mereka akan mengambil 10 pemuda dari masing-masing suku. Jadi satu suku ngirimkan satu pemuda yang kuat sampai 10 suku, sehingga ada 10 pemuda semua diutus untuk membawa pedang dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Waktunya sudah ditentukan oleh mereka, hari apa, jam berapa, dan bagaimana cara mengeksekusinya sudah ditentukan oleh mereka, Bapak Ibu. Ya. Namun jamaah rahimakumullah, malaikat Jibril memberitahu Rasulullah, karena Allah yang menjaga langsung Nabi Muhammad. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau wahai Muhammad minan nas, dari gangguan-gangguan manusia. Nah, saat itu Allah mengutus malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa beliau mau dibunuh oleh orang kafir Mekah. Ya. Dikasih tahu oleh malaikat Jibril kapan waktunya, di mana tempatnya, dan siapa-siapa saja yang diutus untuk membunuh. Ya kan? Jemaah rahimakumullah. Maka saat itu dalam satu riwayat Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk segera meninggalkan kota Mekah. Nah, perintah hijrah ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di Makkah, thumma umira bil hijrah, fanazalat alaihi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira." Waktu itu Nabi di Mekah, kata sahabat Ibnu Abbas. Setelah itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah dengan turunnya ayat ini. Jadi waktu Nabi berangkat ke kota Madinah, Bapak Ibu, Nabi baca doa ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik. Maksudnya, jadikanlah Madinah ini tempat yang terbaik bagiku, dan keluarkan aku dengan cara mukhraja sidqin, ya kan, dengan tempat keluar secara benar, dengan baik. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Ya. Jadi sunnah Bapak Ibu kalau kita berpergian, ya kan, pindah ke suatu tempat atau pergi kepada suatu tempat, ya, kita disunnahkan baca doa ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya. Nah, inilah latar belakang kenapa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Berawal dari rencana pembunuhan, dan rencana itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ini seorang nabi itu memang mendapatkan penjagaan khusus dari Allah SWT, sehingga siapapun yang berusaha berencana untuk membunuhnya pasti dikasih tahu oleh Allah. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu, kita ini tidak mendapatkan penjagaan khusus dari Allah. Tidak ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga kita secara khusus, tidak ada. Ya, hanya ada 2 malaikat di depan kita. Malaikat ini menjaga kita dari sesuatu yang bukan takdir kita. Tapi kalau sesuatu itu takdir kita, maka malaikat tidak akan menjaga. Dia akan mempersilahkan kita untuk menemui takdir kita. Jemaah rahimakumullah. Tapi kalau bukan takdirnya, maka malaikat itu akan memalingkan kita untuk menemui sesuatu yang bukan menjadi takdir kita. Ya. Kemudian kita lanjut. Malaikat Jibril menunjuk Abu Bakar menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, dan ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan sahabat Abu Bakar. Sedangkan sahabat Umar waktu itu sudah berangkat, dan kita sudah mengetahui cerita sahabat Umar berangkat hijrah ke Madinah, Bapak Ibu. Nah, yang tinggal di Mekah saat itu adalah Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lemah. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan sahabat Abu Bakar yang ditunjuk oleh malaikat Jibril langsung untuk menjadi teman Rasulullah saat hijrah ke Madinah. Ya.
Kenapa bukan sahabat Umar? Padahal Umar itu orang yang kuat dan banyak orang yang takut kepada Umar. Jemaah rahimakumullah. Kenapa juga bukan sahabat-sahabat yang lain yang bisa melindungi Rasulullah, mungkin 10 orang, 20 orang dan sebagainya. Ya. Ini kata ulama, tanpa mereka pun Allah tetap bisa menjaga Nabi Muhammad. Makanya yang ditunjuk oleh Allah adalah Abu Bakar, dan ini untuk menunjukkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril. Jadi waktu diperintahkan hijrah ke Madinah, Nabi tanya ke malaikat Jibril, "Man yuhajiru ma'i?" Wahai Jibril, siapakah yang hijrah bersamaku? Kata malaikat Jibril, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sudah, berarti yang akan menemani Nabi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu siang-siang Rasulullah ke rumah Abu Bakar, Bapak Ibu. Jadi malamnya berangkat, siangnya Nabi ke rumah Abu Bakar. Ini persiapan yang sangat singkat, jemaah rahimakumullah. Karena dari hasil rapat orang-orang kafir itu, mereka berencana membunuh Nabi tidak jauh dari waktu di mana mereka telah memutuskan hasilnya bahwa Nabi harus dibunuh. Ya. Maka siang-siang sebelum malamnya berangkat, Rasulullah SAW ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Pada siang hari yang sangat terik, sebelum malam harinya berangkat hijrah, Nabi SAW bertolak ke kediaman Abu Bakar di tengah teriknya matahari untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Nah, ini usaha ya. Jadi Nabi ingin membicarakan kemana nanti kita perginya, walaupun ke Madinah ya, tapi kita mampir di mana dulu itu dibicarakan oleh Nabi. Kemudian siapa nanti yang ngirim makanan ketika kita berada di Gua Sur, kemudian siapa yang memberikan minuman, kemudian siapa yang akan mencari informasi tentang orang-orang di Mekah ini, dan seterusnya. Jadi Nabi betul-betul melakukan usaha yang bersifat manusiawi, Bapak Ibu. Sebenarnya Nabi bisa saja, ya sudah berangkat, gak usah dibicarakan tahapan-tahapannya. Tapi beliau sebagai seorang hamba melakukan sebab. Jadi tawakal itu tidak cukup hanya pasrah, tapi harus ada usaha yang dia lakukan. Orang kalau ingin ilmu tidak cukup pasrah kepada Allah, dia harus datang ke majelis ilmu, belajar, jemaah rahimakumullah. Orang yang ingin makan tidak cukup pasrah kepada Allah. Kalau dia pasrah, Bapak Ibu, mati. Kenapa? Dia harus bergerak untuk mencari makanan, kemudian dia memakan, jemaah rahimakumullah. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, dan semua para nabi dan rasul melakukan sebab, melakukan usaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa diminta oleh kaumnya untuk memberikan air kepada mereka, dan saat itu mereka tidak mendapati air, udah cari kemana-mana tapi nggak dapat air, Bapak Ibu. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah memukulkan tongkatnya ke batu, kemudian keluar 12 mata air. Allah bisa saja membuat batu itu keluar 12 mata air, ya kan? Tetapi Allah ingin Nabi Musa melakukan usaha dengan cara memukulkan tongkatnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi. Jadi siang-siang Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar untuk membahas bagaimana tahapan-tahapan dan strategi supaya selamat dari gangguan-gangguan orang kafir Mekah saat hijrah ke Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar, beliau minta izin untuk masuk. Ya, Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum. Wahai Abu Bakar, izinkan saya untuk masuk. Jadi sunnahnya, Bapak Ibu, ketika kita berkunjung ke rumah orang, ya kan, apalagi tidak direncanakan ya, tidak ada janjian, itu harus minta izin dulu untuk masuk. Kalau orangnya itu tidak mengizinkan, mohon maaf saya tidak mengizinkan Anda masuk, maka kita tidak boleh memaksa. Ya, kita harus pulang, jemaah rahimakumullah. Karena yang punya hak untuk mengeluarkan dan memasukkan orang di dalam rumah itu adalah yang punya
yang punya rumah, ya. Bahkan tuan rumah itu dia punya hak untuk bukan mengusir, ya, nyuruh pulang tamunya, punya hak, ya. Tamu udah lama, sudah 1 jam, 3 jam, 5 jam, belum juga pulang-pulang, ya kan? Ternyata ada hajat yang dia inginkan, cuman malu dia sampaikan, ya kan? 3 jam, 4 jam belum pulang-pulang, maka tuan rumahnya boleh untuk meminta dia kembali, untuk meminta dia pulang, jemaah rahimakumullah, ya kan? Karena dia ada urusan misalnya. Kemudian Nabi minta masuk ke rumah Abu Bakar dan Abu Bakar pun mengizinkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, apa kata Rasulullah? Keluarkanlah orang-orang yang berada di sisimu. Artinya Nabi ingin melakukan pembicaraan yang rahasia. Tidak boleh ada yang mendengar kecuali engkau, wahai Abu Bakar, ya. Tapi Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, mereka itu juga keluarga engkau. Artinya apa? Mereka pasti bisa menjaga rahasia. Ya, jangan khawatir. Nah, di rumah itu ada Aisyah, ada Abdullah anaknya Abu Bakar, kemudian ada Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Bapak Ibu. Kemudian Nabi SAW percaya kepada Abu Bakar. Setelah itu disepakati rencana hijrah tersebut, ya. Kemudian setelah menyepakati, setelah dirancang, setelah dibentuk tahapan-tahapannya, kemudian Rasulullah SAW pulang menunggu datangnya malam. Kata Nabi, kita nanti berangkat kira-kira jam 1 apa jam 2 malam begitu, ya. Kira-kira jam 1 apa jam 2 malam kita berangkat, kata Nabi. Berangkatnya diperkirakan oleh para ulama sebelum subuh, Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau kita perkirakan jam 1 jam 2 malam, ya. Kemudian ini yang dibahas oleh Rasulullah, ya, ketika beliau datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Yang pertama, ini kecerdasannya Nabi, ya. Kata Nabi, ini yang pertama, mereka akan keluar menuju Gua Sur di sebelah barat daya Mekah pada malam hari. Ini untuk mengelabui kaum kafir, karena perhatian mereka dalam mencari Rasulullah akan tertuju ke arah utara Mekah, yaitu arah menuju Madinah. Jadi untuk menuju Madinah, Bapak Ibu, itu ada jalan alternatif, ada jalan utama. Jalan alternatif ini susah, naik turun gunung dan melewati tepi laut, jemaah rahimakumullah. Sedangkan yang paling mudah untuk ditempuh adalah jalan utama. Jalan utama, Bapak Ibu. Nah, Rasulullah SAW membicarakan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa mereka akan berangkat melalui jalan alternatif. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa memalingkan konsentrasi atau pandangan orang-orang kafir dari mencari Rasulullah melalui jalan alternatif. Mereka pasti mikirnya Nabi melalui jalan utama. Ini yang dibentuk oleh Rasulullah pertama. Yang kedua, Nabi dan Abu Bakar akan tinggal di Gua Sur selama 3 hari. Jadi nggak langsung berangkat ke Madinah, tapi bersembunyi dulu untuk menghilangkan jejak, ya, selama 3 hari, ya, sampai usaha pencarian terhadap Nabi dan Abu Bakar itu mulai surut, maka mereka berangkat, ya. Biasanya kan orang semangat mencari itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah nggak semangat, jamaah rahimakumullah. Nah, di hari ketiga itulah Nabi berangkat ke Madinah dari Gua Sur, ya. Kemudian rencana yang ketiga, mereka menyewa seorang penunjuk jalan yang mengerti perjalanan di padang pasir, yaitu Abdullah bin Urqud, ada yang menyebutnya bin Uraikid. Dia seorang musyrik, orang kafir, Bapak Ibu. Tapi orang kafir itu memegang komitmen, ya. Kalau dia punya janji kepada orang, dia nggak akan orang Arab pada zaman dahulu, walaupun dia kafir, dia memegang komitmen, jemaah Allah. Kalau dia janji sama orang, dia nggak akan mengingkari janji itu, ya. Rasulullah dan Abu Bakar merahasiakan permasalahan mereka kepada si penunjuk jalan.
Jadi memang disewa untuk, karena yang tahu jalan alternatif dari Mekah ke Madinah adalah Abdullah bin Muraikim, Bapak Ibu, yang tahu. Bisa nggak tanpa menyewa penunjuk jalan Nabi sampai ke Madinah? Bisa. Tapi ini namanya apa tadi? Usaha, ikhtiar, Bapak Ibu. Ikhtiar, jemaah rahimakumullah. Sekelas Nabi aja ikhtiar. Apalagi kita nggak udah tawakal sama Allah. Ini potongan orang seperti kita mau gitu, nggak pantas. Sekelas Nabi, Rasul, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT langsung, mendapatkan penjelasan khusus, masih melakukan ikhtiar, ya kan? Masih menyewa orang untuk menjadi penunjuk jalan, apalagi sekelas kita, jemaah rahimakumullah. Tapi untuk kita sekarang nggak usah sewa orang untuk menjadi penunjuk jalan, karena ada Google Map. Cuman karena namanya alat ya, aplikasi Bapak Ibu, ya itu tidak selalu benar. Kadang salah, saya pernah ngisi pengajian diundang, saya belum pernah datang ke tempat itu. Daerah Kebon Agung ke kiri. Jadi pabrik gula maju sedikit, kemudian masuk kiri. Masuk terus. Saya ngikutin Google Map-nya. Kiri, ambil kiri, kanan, kiri. Ya, tujuan Anda di sebelah kanan. Saya lihat kuburan. Oh, ini berarti Google Map akhirat ini ya. Kemudian yang keempat, Asma menyediakan bekal. Ini yang direncanakan oleh Nabi, bahwa Asma ini putri Abu Bakar As-Siddiq, menyediakan bekal untuk mereka berdua. Memang ibu-ibu itu dalam dakwah tugasnya adalah bagian konsumsi, ya. Jadi jangan berkecil hati ibu-ibu kalau panjenengan menjadi bagian konsumsi dalam dakwah, karena itu bagian juga dari dakwah, jemaah rahimakumullah, ya. Karena di zaman Nabi, ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau mampir ke Gua Sur untuk menghilangkan jejak dari orang kafir. Yang ditugaskan untuk menyediakan bekal adalah Asma, seorang putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Kemudian ikat pinggang miliknya ia potong untuk mengikat bekal, sehingga ia dikenal dengan sebutan Dzatun Nitaq atau Dzatun Nitaqain, ya. Jadi waktu dia mengirimkan bekal kepada Nabi, jemaah rahimahullah, yang mengirimkan adalah anak laki-lakinya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, ya. Nah itu karena tidak ada tali, maka untuk menggantungkan bekal itu di onta, jemaah rahimakumullah, maka dipotonglah ikat pinggangnya Asma ini, sehingga beliau dijuluki Dzatun Nitaqain. Jadi tugasnya Asma adalah menyediakan konsumsi untuk Nabi dan Abu Bakar. Sebenarnya bisa saja Nabi dan Abu Bakar mendapatkan makanan langsung dari Allah, sebagaimana Nabi Musa ketika berkhulwat di Bukit Tursina selama 40 malam, Bapak Ibu, beliau tidak dikirim makanan oleh keluarganya, dan beliau mendapatkan makanan langsung dari Allah SWT, ya. Tapi ini namanya usaha. Kemudian yang kelima, Abu Bakar menyuruh anaknya Abdullah untuk menyadap informasi pembicaraan masyarakat Mekah tentang Rasulullah dan Abu Bakar, lalu menyampaikan berita tersebut kepada mereka di Gua Sur pada malam hari, ya. Ini intel, ya. Jadi Nabi meminta Abdullah untuk menjadi intel, ya. Kemudian yang keenam, Abu Bakar menyuruh budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah untuk mengembalakan kambingnya di siang hari dan menggiringnya untuk diistirahatkan di Gua Sur saat sore hari, supaya mereka bisa memanfaatkan susu dan dagingnya. Subhanallah, ya. Yang ketujuh, Rasulullah mendatangi Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi setelah dari rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, Rasulullah mendatangi Ali bin Abi Thalib dan memintanya untuk mengembalikan barang-barang titipan penduduk Mekah. Karena orang Mekah ini kalau berpergian jauh, Bapak Ibu, walaupun mereka musyrik, ya, mereka sebagian mempercayakan barangnya kepada Nabi, dititipkan kepada Nabi. Karena kalau barangnya dititipkan kepada Nabi ini, barangnya terawat dengan baik, terjaga dengan baik, ya.
Kemudian Rasulullah juga meminta Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Karena saat itu Ali ini masih tinggal bersama Nabi. Jadi sejak kecil memang sahabat ini tinggal bersama Nabi, karena paman Nabi yang bernama Abu Talib, jemaah rahimakumullah, ini orang miskin. Maka Nabi ingin membalas jasanya Abu Talib dengan cara mengasuh Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian yang kedelapan, Abu Bakar meminta budaknya Amir bin Fuhairah menemaninya dalam hijrah untuk membantu mereka. Jadi berangkat hijrah ini ada 4 orang. Satu siapa? Nabi. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga budaknya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Yang keempat penunjuk jalan. Ya, tapi penunjuk jalan ini baru berangkat nanti dari Gua Sur ke Madinah. Dari rumah Abu Bakar ke mana? Ke Gua Sur. Waktu itu masih berdua, Nabi dan Abu Bakar saja. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian pesan malaikat Jibril. Jadi setelah dari rumah Abu Bakar, malaikat Jibril turun kepada Nabi dan berkata apa? Malam ini wahai Muhammad, janganlah engkau tidur di tempat tidur kamu malam ini. Jadi malaikat Jibril ngasih tahu bahwa orang kafir akan mengeksekusi Nabi di tempat tidurnya. Ya. Kemudian ketika malam datang, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya dan melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Dalam satu riwayat, saat itu Nabi sempat bertanya kepada sahabat Ali, wahai Ali, apakah engkau takut dengan tugas ini? Kata sahabat Ali, tidak ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak takut? Bisa saja mereka mengira aku, kemudian mereka membunuhnya. Dan ternyata yang terbunuh adalah engkau, bukan aku, kata Nabi. Kemudian jemaah rahimakumullah, Ali berkata, ya Rasulullah, jika Ali mati maka akan lahir Ali-Ali yang lain. Tapi bila engkau yang mati, siapa yang akan menggantikan dakwah ini? Subhanallah. Ini usianya masih belasan tahun Bapak Ibu, sahabat Ali. Ya kan? Ada nggak anak usia 11 tahun, belasan tahun kayak seperti Ali sekarang? Tidak ada, jemaah rahimakumullah. Dia sudah cinta kepada nabinya, dia sudah cinta kepada agamanya, dia pengen mengorbankan dirinya demi agamanya, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, malam tiba Bapak Ibu. Nah, ketika anggaplah setelah Isya sekitar jam 10, jam 11 begitu, orang kafir, anak-anak muda sekitar ada 10 orang, ya, diutus oleh orang kafir untuk mengepung rumah Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah sudah menyadari bahwa ada 10 anak muda yang mengepung rumah beliau untuk membunuh beliau. Jadi mereka ini membunuh nunggu Nabi tidur. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian saat itu Rasulullah SAW membaca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Jadi waktu rumahnya dikepung, ini mau keluar ya, mau keluar. Sedangkan orang-orang kafir sudah mengepung rumah Nabi. Saat itu Rasulullah membaca surah Yasin 1 sampai 9. Enggak sampai habis Bapak Ibu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya. Subhanallah, barakah surah Yasin itu. Orang-orang kafir yang sudah mengepung rumah Nabi dibuat ngantuk dan tertidur oleh Allah. Nah, makanya guru saya dulu bilang, kalau kamu susah tidur dan pengen tidurnya nyenyak, bacalah surah Yasin. Kalau bapak-bapak punya istri susah tidur, bacakan surah Yasin. Ya, bacakan surah Yasin. Memang surah Yasin luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tidaklah dia dibacakan pada urusan yang sulit kecuali akan dimudahkan oleh Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, surah Yasin. Kalau panjenengan susah bayar hutang, bacakan surah Yasin. Atau ada orang susah bayar hutang. Jadi orang itu punya hutang kepada panjenengan, susah banget untuk bayar, bacakan surah Yasin.
Kalau enggak bayar hutang, dia mati jemaah. Ya, enggak. Jadi bacakan surah Yasin Bapak Ibu. Surah Yasin luar biasa memang. Cuman orang sekarang ini kalau dibacakan surah Yasin itu bayangannya apa? Orang mati. Enggak ada orang kumpul mengundang orang baca surah Yasin supaya orang yang mengundang itu bisa melunasi hutang-hutang, enggak ada. Yang ada mengundang orang kumpul baca surah Yasin untuk kirim doa untuk acara kematian. Padahal surah Yasin ini tidak hanya untuk urusan kematian, tapi perkara yang sulit kita bacakan Yasin, maka perkara itu akan dimudahkan oleh Allah. Itulah kenapa ketika sakaratul maut, kita yang masih hidup disunahkan membacakan surah Yasin untuk orang yang sedang sakaratul maut supaya dia mudah menghadapi sakaratul maut, Bapak Ibu. Ya, bukan supaya dia mati, tapi supaya dia mudah menghadapi sakaratul maut, ya. Nah, waktu itu Nabi baca surah Yasin 1-9. Kemudian orang-orang kafir yang mengepung rumah Nabi dibuat mengantuk oleh Allah. Ngantuk, tidur mereka. Subhanallah. Jadi gampang Allah itu mengalahkan musuhnya. Allah datangkan rasa ngantuk, tidur, kalah mereka. Allah enggak datangkan angin, Allah enggak datangkan petir, Allah enggak datangkan burung seperti Raja Abraha, ya. Didatangkan burung kemudian melemparkan batu kepada mereka. Allah cukup mendatangkan rasa ngantuk, dan manusia tidak bisa melawan rasa ngantuk, nggak bisa. Walaupun minum kopi 1 ember, kalau udah ngantuk tetap tidur, jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, nggak bisa. Makanya kalau di pengajian ada yang tidur itu kita nggak boleh menyalahkan dia. Kita nggak boleh kemudian menegur dia, nggak boleh. Kenapa? Karena dia manusia, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Yang tidak bisa dikuasai oleh ngantuk dan tidur ini hanya satu, yaitu Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Adapun manusia sangat mudah dikuasai oleh rasa ngantuk, Bapak. Sehebat-hebatnya manusia nggak akan bisa melawan rasa ngantuk. Jamaah rahimakumullah, ya. Ini Allah itu kalau ingin menolong hambanya, ya kan, apapun bisa menjadi tentara untuk menolong kita, Bapak Ibu. Jadi kalau Allah berkehendak menolong kita, apapun bisa menjadi tentara untuk menolong kita, jemaah rahimakumullah. Seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya kan, waktu ibunya khawatir saat dia melahirkan, ternyata anak yang dilahirkan adalah laki-laki. Akhirnya ibunya Nabi Musa yang bernama Yukabat dalam suatu riwayat, ya, beliau meminta petunjuk kepada Allah SWT apa yang harus dilakukan supaya anaknya ini selamat. Allah memberikan 2 perintah kepada ibu Nabi Musa. Pertama, diperintahkan untuk menyusui. Kenapa kok menyusui? Karena supaya ada ikatan ruhani, ikatan batin, semacam bonding, Bapak Ibu, attachment antara seorang ibu dengan anak. Itu bisa didapatkan dengan penyusuan ASI. Makanya seorang anak baru lahir, ibunya nggak mau menyusui, langsung dibelikan susu kambing, susu sapi, susu formula. Itu bondingnya atau ikatan batinnya, ya kan, nggak akan dapat. Makanya pendidikan pertama, kata seorang ulama, dari seorang ibu kepada anak, itu pendidikan pertama setelah anak itu lahir adalah menyusui. Batin seorang ibu, kemudian karakter seorang ibu ketika dia menyusui itu sangat berpengaruh kepada anaknya melalui ASI yang dia berikan. Kemudian perintah yang kedua, jamaah rahimakumullah, ya, Allah merintahkan ibu Nabi Musa untuk meletakkan ke dalam peti dan menghanyutkan. Ya Allah, ini menunjukkan kekuatan batin seorang ibu. Jadi tidak ada manusia yang paling teguh hatinya melebihi seorang ibu, paling teguh. Dan keteguhan hati seorang ibu itu luar biasa, ya, menjadi energi tersendiri bagi anak ibu-ibu. Kalau panjenengan kuat hatinya, teguh jiwanya, cinta yang luar biasa kepada anak, ini menjadi energi tersendiri bagi keselamatan dan kesuksesan seorang anak, ya. Kemudian dihanyutkan, jemaah rahimakumullah, ya kan. Dan waktu itu Yukabat menitipkan anaknya kepada Allah.
Kalau saya ibaratkan ya, di tempat lain saya menyampaikan bahwa Sungai Nil itu kalau sekarang adalah pesantren. Jadi panjenengan menghanyutkan anak panjenengan di Sungai Nil namanya, disebut sungai namanya pesantren. Nah sudah, ketika anak itu dititipkan ke pesantren, panjenengan sebagai orang tua udah pasrah kepada Allah dan titipkan anak itu kepada Allah. Nah, astaudiukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah. Jadi kalau kita pergi Bapak Ibu meninggalkan anak-anak kita atau keluarga kita, kita sunnah mengucapkan kalimat ini, astaudiukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah. Hafal nggak panjenengan? Hah? Terus kalau panjenengan pergi, apa yang diucapkan untuk keluarga? Titipkan kepada Allah SWT. Setelah itu sampai ditemukan oleh istrinya Fir'aun kan, yang bernama Asia. Allah datangkan tentaranya untuk menolong Nabi Musa. Allah buat hati istrinya Fir'aun yang saat itu belum beriman ya, dibuat cinta dan suka kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau Allah itu berkehendak menolong kita, maka semuanya akan menjadi tentara untuk menolong kita. Termasuk juga Allah berkehendak menolong Nabi Muhammad, maka ngantuk pun menjadi tentara untuk menyelamatkan beliau. Musuh-musuh yang mengepung beliau dibuat ngantuk oleh Allah dan tertidur. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan melemparkan debu ke arah orang kafir yang ada di depan pintu. Mereka pun tidak sadar bahwa Rasulullah SAW keluar dengan leluasa. Ya. Berkenaan dengan peristiwa ini Allah menurunkan firman-Nya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat tipu daya kepada engkau wahai Muhammad, untuk memenjarakan engkau, untuk membunuh engkau, atau untuk mengusir engkau. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat tipu daya dan tipu daya mereka dibalas oleh Allah, dan tidak ada yang menang melawan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu jemaah rahimakumullah, dalam kisahnya Nabi sudah keluar menuju rumah Abu Bakar, ya. Ketika waktu subuh sudah tiba, mereka terbangun dari tidurnya. Lalu mereka cepat-cepat masuk ke rumah Nabi dan membuka selimut yang ada di atas tempat tidurnya Nabi SAW. Ternyata di dalam selimut itu yang ada bukan Nabi, namun adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, subhanallah. Dan mereka tidak berani membunuh karena tidak sesuai dengan perjanjian, tidak sesuai dengan rencana. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Rasulullah menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Setelah orang-orang kafir yang mengepung rumah Rasulullah dibuat ngantuk dan tertidur oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua pun keluar dari rumah Abu Bakar malam itu. Dalam satu riwayat mereka keluar dari pintu belakang, Bapak Ibu. Jadi dulu rumah orang Arab itu selalu ada pintu belakang, sehingga kalau ada musuh yang menyerang, mereka bisa keluar dari pintu belakang. Ya. Nah waktu keluar Nabi SAW membaca doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, sudah berangkat bersama Abu Bakar. Dalam satu riwayat ketika berangkat, Abu Bakar ini kayak orang kebingungan. Kadang beliau ada di depan Nabi, kadang di belakang, pindah-pindah. Kalau beliau merasa nggak enak di depan, nanti merasa nggak enak lagi di belakang, Bapak Ibu. Ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa kok kau pindah depan belakang? Kata Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, kalau aku lagi di depan itu berarti perasaan aku tidak enak. Aku khawatir ada musuh yang menyerang dari depan. Kalau aku di belakang, perasaanku juga tidak enak, khawatir ada musuh yang menyerang dari belakang. Subhanallah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ini kecintaannya sahabat kepada
Rasulullah, dan keberanian mereka rela mati demi Rasulullah SAW. Ya kan? Ini malam-malam loh Bapak Ibu. Usianya berapa waktu itu? Usia Nabi waktu itu berapa? Beliau diangkat menjadi Nabi usia 40. 13 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Berarti usianya 53. Abu Bakar menurut satu riwayat 3 tahun lebih tua daripada Nabi. Berarti usia Abu Bakar 56. Usia 53, 56 jamaah rahimakumullah. Ya. Berangkat malam-malam jalan kaki. Enggak pakai mobil ini Bapak Ibu. Jalan kaki sekitar jam 1, jam 2. Ya kan? Ini sama-sama tua ini. Sama-sama sudah tua jemaah rahimakumullah, sudah berumur. Malam hari lagi. Jalan kaki di tengah kegelapan jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, mereka rela melakukan ini demi dakwah Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah sampai ke Gua Sur, jemaah rahimakumullah, Abu Bakar masih menunjukkan betapa dia sangat menjaga Nabi dari berbagai macam gangguan. Waktu itu Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, jenengan tunggu di sini dulu. Jangan masuk. Biarkan saya yang masuk terlebih dahulu," kata Abu Bakar. Ya, Abu Bakar masuk untuk apa? Memastikan apakah di dalam gua itu aman atau tidak. Dipastikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dipastikan aman dan beberapa lubang di dalam gua itu ditutup oleh Abu Bakar Siddiq, ditutup dengan batu atau ditutup dengan kain, jemaah rahimahullah, ditutup. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sudah aman insyaallah, silakan masuk." Maka waktu itu Nabi SAW masuk Bapak Ibu. Nabi capek ya kan? Karena Nabi ini capek pikiran sama capek fisik. Bayangkan jarak dari kota Mekah ke Gua Sur ini sekitar 5 mil Bapak Ibu. 5 mil itu berapa kilo? Berapa? 2 kilo. Ya, 2 kilo berarti dari sini kemana nih? Pasar Sukun. Jamaah rahimakumullah. Ya. Tidak begitu jauh berarti. Kalau 2 kilo. Tapi kalau 1 mil itu misalnya 1 kilo berarti 5 kilo. Ya, seandainya 1 mil 1 kilo. Baik. Kemudian Nabi masuk dan Nabi waktu itu istirahat di pangkuan Abu Bakar. Subhanallah. Jadi ini pahanya Abu Bakar, kemudian Nabi istirahat di pahanya Abu Bakar. Ini betul-betul seorang sahabat. Makanya persahabatan Abu Bakar dengan Nabi ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bapak Ibu, yang lain menjadi sahabat tapi nggak disebut dalam Al-Quran. Cuman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar dan saat itu Abu Bakar nggak bergerak sama sekali, takut Nabi terbangun dari tidurnya. Bahkan dalam suatu riwayat jamaah rahimakumullah, ada kelajengking yang keluar dari lubang, ya, mau keluar dari suatu lubang, kemudian sama Abu Bakar ditutup dengan kakinya. Khawatir kelajengking itu menyakiti Nabi SAW. Akhirnya yang disengat oleh kelajengking itu adalah kakinya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak berteriak. Abu Bakar tidak bergerak sama sekali, khawatir mengganggu istirahat Nabi SAW. Subhanallah. Padahal sakitnya minta ampun itu. Kalau kita berteriak enggak tuh? Waduh. Makanya kita ini enggak diangkat oleh Allah sebagai sahabat Nabi waktu itu. Kalaulah kita orang mulia Bapak Ibu, orang yang utama, pastilah kita dilahirkan oleh Allah pada masa Nabi SAW. Ya. Abu Bakar dia sambil menahan rasa sakit. Kemudian karena rasa sakit itu membuat beliau menggigil, badannya gemetar, kemudian Nabi terbangun. Dan Nabi melihat Abu Bakar sudah pucat. Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, ada apa dengan engkau? Ada apa dengan engkau?" Abu Bakar diam. Ditanya lagi oleh Nabi. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, sepertinya kakiku disengat oleh kelajengking." Nah, kata Nabi SAW, "Di bagian mana?" "Oh, di bagian sini ya Rasulullah." Dilihat oleh Nabi, ternyata kakinya sudah biru Bapak Ibu. Ya. Kemudian Nabi SAW meludahi kakinya Abu Bakar.
langsung sembuh seketika. Itu ludahnya Nabi. Ya, ludahnya Nabi. Apa namanya? Disu ya. Langsung sembuh jamaah rahimakumullah. Itu nggak dibacakan apa-apa itu. Diludahi tok, langsung sembuh. Apalagi baca sesuatu. Dan memang sesuatu itu tergantung siapa yang menggunakan, Bapak Ibu. Kalau yang menggunakan itu orang soleh, biasanya mujarab. Ada orang sakit didatangkan kepada Nabi. Udah nggak bisa bangun orang ini, sakit parah, didatangkan kepada Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadisnya sahih. Jemaah rahimahullah, didatangkan kepada Nabi. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di badan orang yang sakit itu dan membacakan beberapa ayat. Pertama, Nabi membacakan surah Al-Fatihah. Yang kedua, Nabi membaca 4 ayat pertama Al-Baqarah. Yang ketiga, Nabi membaca surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim, dan disambung kepada ayat kursi. Kemudian Nabi membaca 3 ayat akhir Al-Baqarah. Lalu Nabi membaca Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu, dan seterusnya. Lalu Nabi membaca surah Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh, 1 ayat saja. Ya. Kemudian Nabi SAW membaca surah Al-Mu'minun, fata'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Setelah itu Nabi membaca surah As-Saffat 1-10, was-saffati saffan fazzajirati zajran fattaliyati, dan seterusnya sampai 10 ayat. Lalu Nabi membaca 1 ayat dari surah Al-Jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Lalu Nabi menutup dengan trikul, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Langsung orang yang di depan Nabi itu tiba-tiba bangun seakan-akan dia tidak sakit, langsung sembuh. Hafal nggak tadi urutannya? Hah? Hafal nggak? Oh, tidak hafal. Coba diamalkan. Tadi yang pertama apa? Al-Fatihah dulu. Setelah itu 4 awal Al-Baqarah. Saya carikan nomor ayatnya. Kemudian wa ilahukum. Itu ayat berapa? Wa ilahukum. Hah? Ayat berapa itu? Saya juga nggak hafal nomor ayatnya. Ayat DPRD. Ayat 163. Al-Baqarah 163. Lalu ayat kursi 255. 3 ayat akhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, dan seterusnya sampai habis. Kemudian Ali Imran 18. Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu. Hafal enggak ini? Oh, enggak hafal juga. Kemudian Al-A'raf ayat 54. Enggak apa-apa, nanti sambil lihat. Enggak apa, sambil lihat. Kalau ingin mempraktekkan. Al-A'raf ayat berapa? 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, dan seterusnya. Kemudian Al-Jin ayat 100, mohon maaf, Al-Mu'minun ayat 116. Al-Mu'minun 116. Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Terus surah As-Saffat, As-Saffat 1-10, ayat 1-10. Kemudian Al-Hasyr, tadi saya lupa nyebut Al-Hasyr ya. Al-Hasyr 3 ayat terakhir yang biasa dibaca imam. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam, dan seterusnya. Itu Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Kemudian Al-Jin ayat 3. Al-Jin ayat 3. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada
lalu ditutup dengan kul 3 kali, bukan kul kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Sambil pegang bagian yang sakit mana? Sakit jantung, pegang jantungnya, bacakan ayat-ayat tadi, ya, yakin insya Allah disembuhkan oleh Allah. Sakit kepala, pegang kepalanya, baca ayat tadi. Udah dibacakan Ustaz tapi nggak sembuh. Nah, ada tempel yang warna merah di tangan. Itu sembuh. Baik, Bapak Ibu. Ya, subhanallah. Jadi Nabi saat itu mendoakan Abu Bakar, kemudian meludahi dan sembuh, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini tidak boleh kita tiru. Tidak boleh kita tiru. Sok-sokan seperti Nabi nggak boleh. Kita ini bukan makomnya. Ada orang sakit mata, mana yang sakit? Ditonjok panjenengan. Ya. Tapi kalau di pesantren-pesantren Bapak Ibu, kiai-kiai itu udah biasa gitu. Disuuk, tapi bukan diludahi kalau kiai sekarang ya. Dikasih air, ditiup. Dah, minum sana. Ada orang susah jodoh datang kepada kiai, dah minum, ya kan? Ternyata nikah sama kiai itu. Jadi, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi kalau kita sakit, ada pengobatan langsung dari Al-Quran, Bapak Ibu. Nggak usah kalau kesurupan apa, nggak usah datang ke kiai. Udah dikasih tahu oleh Nabi, cara ngobati kesurupan juga ada. Ya, kesurupan itu jemaah Allah, siapkan air 1 ember, bacakan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat akhir Al-Baqarah, bacakan ayat-ayat sihir ya kan. Setelah itu bacakan 4 bacakan surah Al-Jin, kul uhiya ilayya, Al-Jin bacakan itu, Al-Jin 1 lembar Bapak Ibu. Kemudian bacakan 4 kul, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu diwudukan dengan air itu orang yang kesurupan ini. Kalau belum sembuh, dimandikan. Karena biasanya orang kesurupan itu sebab jarang mandi. Jarang mandi mudah kesurupan, ya. Begitu Bapak Ibu. Jangan datang ke kiai. Kalau datang ke kiai nanti ngasih amplop panjenengan. Jadi sudah obatin sendiri. Kecuali nggak bisa dengan sendiri, maka ngundang tukang ruqyah. Ya. Kemudian saat itu Abu Bakar sembuh, jemaah Allah, dari sakitnya. Dan ini menunjukkan kecintaan Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk episode yang kedua, bagaimana cerita-cerita Nabi selama di Gua Sur, kemudian berangkatnya Nabi dari Gua Sur ke kota Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya bebas, tidak harus tentang sirah Nabi ya. Ada? Oh silakan Pak DPR. Masih Ustaz, atas waktunya. Saya sebelum jadi DPR itu pengkisah, pendongeng. Sekarang sudah nggak mengkisah lagi. Tetap kalau pagi hati kalau diundang. Kalau nggak diundang ya nggak enak. Sekarang kalau undang nggak pakai amplop. Oh, maksudnya? Oh. Yang pertama, bagaimana hukumnya? Umpamanya saya juga, mohon maaf, belum pernah dapat ilmu terkait dengan strategi Nabi yang begitu hebat gitu. Selama ini ya Nabi hijrah kayaknya pasrah dikasihkan Allah gitu. Artinya bahwa tidak ada pertemuan dengan Abu Bakar, keluarganya, sampai strategi ada siapa yang nanti ngirim makanan, tidak seperti itu. Tapi insya Allah dengan dapat ilmu ini kita akan sampaikan seperti itu. Pertanyaannya Ustaz,
di saat Nabi itu menyuruh Ali untuk tidur di kamarnya. Saya kalau bercerita itu begini, tapi juga nggak ada tidur juga, nggak ada apa, bacaan surat Yasin sampai beliaunya tertidur itu. Gimana kalau umpamanya seorang guru bercerita itu menambah-nambahi dalam arti begini, di mana Ali? Di mana Muhammad? Jawaban Ali. Boleh tidak nambah-nambahi begitu? Terus Ali gemetar, kemudian kemudian dia lewat pintu belakang gitu aja. Dinambah-nambahi boleh enggak itu? Padahal di hadis tidak ada gitu. Iya. Untuk membuat anak-anak artinya terpesona begitu. Hukumnya bagaimana? Apakah itu nambah macam di hadis palsu? Alhamdulillah tidak. Nambahi cerita supaya sebenarnya untuk membuat anak tertarik dengan suatu kisah itu tidak harus menambah ya, tapi membuat bahasa yang bagus lah, ya kan. Tapi kalau menambah ini tidak boleh. Tidak boleh menambah itu film biasanya Bapak Ibu. Tapi kalau pengkisah, kecuali pendongeng ya, kalau pendongeng itu memang banyak tambahannya. Tapi kalau pengkisah harus sesuai yang dikisah. Kalaupun mau membuat anak itu terpesona, terpukau dengan bahasanya. Jadi dari bahasanya. Bukan kemudian Ali lari dari belakang rumahnya Nabi SAW. Ya kan? Ali tetap di situ karena beliau ditugaskan oleh Nabi untuk diam di rumah Nabi. Dan orang kafir nggak mungkin berani membunuh karena mereka tidak sesuai yang direncanakan. Karena rencananya membunuh Nabi. Ya, kalau sampai mereka membunuh Ali, ini sesuai di luar SOP mereka, Bapak Ibu. Karena 10 pemuda ini diutus untuk apa? Membunuh Nabi. Kok yang ada di situ Ali, mereka nggak akan membunuh. Jadi tidak diperbolehkan ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, apalagi kalau hadis itu betul-betul sahih kemudian ditambah-tambahi, ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh menambahkan suatu cerita yang tidak terjadi, tidak boleh. Itu sama saja dengan berbohong. Ya, kata Nabi, cukuplah engkau dianggap berbohong bila engkau menceritakan semua apa yang kau dengar. Itu cukuplah engkau dianggap berbohong kalau engkau menceritakan semua apa yang kau dengar. Karena biasanya kalau kita dengar, kita ceritakan semua Bapak Ibu, biasanya ceritanya ada yang ditambah-tambah. Ya, hati-hati jemaah rahimahullah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.